Bayangkan sejenak sebuah ritual malam di sebuah padepokan tua. Angin bergerak pelan, membawa aroma bunga yang lembut namun tajam, seakan mengantarkan pesan-pesan kuno yang tak terlihat. Di hadapan seorang sesepuh terletak sebuah mangkuk berisi kembang 7 rupa. Tidak ada yang terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Hanya bunga yang berbeda warna, berbeda wangi, berbeda bentuk. Namun, justru di balik kesederhanaannya tersimpan rahasia panjang tentang bagaimana manusia Nusantara memahami alam yang halus sekaligus alam dirinya sendiri. Pernahkah Anda bertanya, mengapa bunga yang begitu rapuh, mudah layu, dan hampir tidak memiliki kekuatan fisik justru ditempatkan di pusat berbagai ritual spiritual? Mengapa bukan batu, bukan logam, bukan benda yang tahan lama? Mengapa justru kembang 7 rupa? Pertanyaan ini membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada simbol semata. Ia membawa kita menuju cara pandang leluhur tentang keseimbangan unsur, getaran halus, dan komunikasi antara manusia, alam, dan dimensi tak kasat mata. Dalam tradisi Jawa maupun berbagai kepercayaan Nusantara, kembang 7 rupa bukan sekadar pelengkap upacara. Ia adalah bahasa. Sebuah bahasa yang dipahami bukan dengan logika pikiran, tetapi dengan mata batin. Setiap warna memiliki makna. Setiap aroma adalah pesan. Dan jumlahnya yang 7 merepresentasikan ketertiban semesta, lapisan energi, hingga siklus kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Apa yang tampak sederhana, seringkali merupakan pintu menuju pemahaman mendalam tentang eksistensi manusia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi misteri tersebut. Kita akan menelusuri sejarah dan filosofi di balik penggunaan kembang 7 rupa dalam ritual. Kita akan mencoba memahami alasan mengapa ia dianggap memiliki daya penyelarasan energi dan bagaimana para praktisi spiritual memanfaatkannya untuk membuka ruang batin, memurnikan aura, bahkan mengundang restu alam. Kita akan menyelam ke dalam simbolisme warna, unsur spiritual, dan makna angka 7 yang telah dihayati oleh banyak generasi sebelum kita. Dan mungkin ketika perjalanan ini usai, Anda tidak lagi melihat kumpulan bunga sebagai sekadar bunga, tetapi sebagai pintu masuk menuju kebijaksanaan kuno yang selama ini bersembunyi di ruang sederhana kehidupan kita sehari-hari. Jika kita menelusuri akar sejarah kembang 7 rupa, jejaknya tidak hanya berhenti pada satu tradisi saja. Dalam berbagai kebudayaan di Nusantara, bunga selalu menjadi medium komunikasi antara manusia dan alam adikarsa. Dalam tradisi Jawa, penggunaan bunga dalam ritual sudah tercatat sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Relief candi menggambarkan persembahan bunga sebagai bagian dari pemujaan terhadap kekuatan kosmik dan kesucian alam semesta. Bunga dianggap sebagai bentuk persembahan yang paling murni karena ia tidak berasal dari ambisi manusia. Ia tumbuh dari bumi tanpa memerlukan keinginan, tanpa pamrih, lahir lalu layu, namun selalu kembali dalam siklus kehidupannya. Dalam serat Centini maupun serat-serat yang bernafaskan kejawen, bunga dipandang sebagai unsur yang membawa pesan gaib. Bukan karena bunganya, tetapi karena getaran yang melekat padanya. Manusia Jawa percaya bahwa segala sesuatu memiliki sukma, bahkan benda mati sekalipun. Maka bunga sebagai bagian dari unsur alam yang hidup dianggap membawa daya alami. Daya inilah yang kemudian diolah menjadi sarana penyambung antara alam manusia dan alam para leluhur. Makna angka 7 sendiri telah lama menjadi simbol kosmik dalam berbagai tradisi dunia. Dalam ajaran Hindu, terdapat 7 loka atau 7 tingkat eksistensi. Dalam Buddhisme, terdapat 7 tahapan kesadaran. Dalam tradisi Islam Jawa, dikenal pula 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sebagaimana diisyaratkan dalam khazanah sufistik. Angka 7 kemudian dihayati sebagai lambang penyempurna siklus kehidupan. Seseorang lahir melewati proses 7 bulan dalam kandungan. Dalam tatanan adat, ada 7 hari setelah kelahiran, 7 hari setelah kematian, dan seterusnya.
seolah semesta memutar ritmenya dalam irama angka 7. Dalam konteks animisme dan dinamisme Nusantara, bunga bukan hanya persembahan, tetapi juga alat penyerap energi. Leluhur kita memahami bahwa alam memancarkan getaran. Laut, gunung, angin, bahkan cahaya matahari memiliki frekuensinya sendiri. Bunga dipakai sebagai media penyangga atau penyalur energi tersebut. Pada masa kerajaan Majapahit, ritual menggunakan bunga sering dikaitkan dengan pemujaan terhadap Dewi Sri sebagai simbol kesuburan, Dewi Durga sebagai penjaga batas spiritual, dan dewa-dewa lainnya yang bersemayam dalam kosmologi lokal. Dari sudut pandang esoterik, kembang 7 rupa lahir dari keyakinan bahwa keberagaman warna dan aroma mewakili keberagaman unsur. Merah sebagai unsur api, putih sebagai unsur cahaya atau kesucian, kuning sebagai unsur bumi dan kejernihan, ungu untuk dimensi intuitif, hijau untuk penyembuhan, dan variasi warna lainnya memperluas makna tersebut sesuai adat daerah masing-masing. Ketika ritual dilakukan dengan bunga yang berbeda rupa, sesungguhnya praktisi sedang mengharmoniskan unsur-unsur alam yang berbeda menjadi satu harmoni. Seperti menyatukan mata angin, menyatukan unsur bumi, dan menyatukan lapisan energi diri manusia agar selaras dengan tatanan kosmos. Oleh karena itu, kembang 7 rupa bukan sekadar tradisi. Ia merupakan puncak dari pemahaman panjang manusia Nusantara tentang hubungan dirinya dengan rahasia alam. Untuk memahami mengapa kembang 7 rupa dipakai dalam ritual, kita perlu memasuki wilayah simbolisme yang tidak hanya bersifat estetika, tetapi bersifat metafisik. Bunga dipilih bukan karena warnanya yang indah, melainkan karena ia menyimpan jejak energi hidup. Ketika bunga dipetik, ia masih membawa sisa getaran dari akar bumi, air hujan, cahaya matahari, serta udara yang menjadi napasnya. Dalam pandangan spiritual, bunga adalah materi yang paling halus dibandingkan daun, kayu, terlebih batu. Kehalusan materi inilah yang memungkinkan bunga menjadi jembatan antara dimensi fisik dan dimensi halus. Tujuan utama penggunaan kembang 7 rupa adalah menyelaraskan energi. Dalam kejawen, manusia dianggap terdiri dari lapisan halus yang saling berhubungan satu sama lain. Ada lapisan jasmani, ada lapisan rasa, lapisan sukma, dan lapisan nurani yang lebih dalam. Ketika sebuah ritual dijalankan, praktisi berusaha membuka jalur komunikasi antara lapisan-lapisan tersebut agar selaras dengan kekuatan alam dan para leluhur. Disinilah bunga menjadi alat penyikap agar vibrasi ruang menjadi lebih lembut. Warna-warna pada bunga merupakan bahasa energi. Merah melambangkan hasrat, keberanian, penggerak kehidupan. Putih melambangkan kesucian, ketenangan, dan kejernihan niat. Kuning membawa makna kemakmuran dan kejernihan pikiran. Ungu membawa pesan kebatinan. Hijau menjadi warna penyembuhan dan penyelarasan hati. Ketika semua warna itu dihadirkan, sesungguhnya ritual sedang mengundang keseimbangan antara api, air, udara, bumi, dan cahaya batin. Dalam ritual tertentu, bunga tidak sekadar diletakkan begitu saja. Ia direndam air, diasapi dupa, atau dibiarkan terkena sinar bulan. Semua proses itu bukan sekadar estetika, tetapi metode untuk mengaktifkan energi halus bunga agar siap menjadi medium komunikasi. Air dianggap sebagai unsur penyalur energi paling ampuh karena sifatnya yang menyimpan memori. Maka, banyak ritual menggunakan air bunga sebagai sarana pembersihan energi. Selain warna, aroma bunga juga memiliki peranan penting. Aroma dianggap mampu membuka pintu rasa dan menenangkan gelombang pikiran. Ketika pikiran melembut, ruang batin menjadi lebih terbuka. Dalam tradisi tertentu, bunga yang aromanya kuat dipilih sebagai perlambang kehadiran kekuatan halus atau penjaga ruang ritual. Bahkan, beberapa sesepuh percaya bahwa aroma bunga tertentu dapat mengundang kehadiran makhluk khodam atau penjaga gaib yang sedang dipanggil dalam ritual. Kembang 7 rupa tidak hanya mengandung makna lahir, tetapi juga makna batin.
Ia adalah pengingat bahwa kehidupan selalu berada dalam permainan dualitas. Ada lahir dan mati, ada mekar dan layu, ada terang dan gelap. Ritual yang menggunakan bunga sebenarnya mengajarkan kita menerima perubahan sebagai hukum tertinggi alam. Bunga mengajarkan ketundukan secara halus bahwa segala sesuatu kembali kepada sumbernya. Penggunaan kembang 7 rupa juga erat kaitannya dengan konsep kelipatan energi. Angka 7 dalam tradisi spiritual dianggap tanda penyempurna dan puncak keseimbangan. Ketika bunga digunakan dalam jumlah 7, sesungguhnya angka itu bekerja sebagai kode simbolik yang menyelaraskan niat manusia dengan irama semesta. Niat menjadi pusat, bunga menjadi pengaktif, sedangkan energi alam menjadi medium pelaksana. Pada akhirnya, penggunaan kembang 7 rupa dalam ritual bukan hanya tentang bunga, tetapi tentang bagaimana manusia berupaya memahami dirinya sebagai bagian dari semesta yang hidup. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami bunga sebagai bahasa energi, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke wilayah misteri yang jarang dibicarakan. Dalam tradisi esoterik Jawa, alam semesta diyakini terdiri dari lapisan-lapisan dimensi yang saling bertaut. Ada dimensi kasat mata yang kita huni setiap hari, dan ada dimensi halus yang dihuni oleh kekuatan alam, leluhur, hingga entitas penjaga suatu tempat. Ketika sebuah ritual dilakukan, tujuannya bukan sekadar memohon, melainkan membuka jalur komunikasi antara lapisan itu semua. Kembang 7 rupa berfungsi sebagai kunci pembuka ruang. Ia bukan sekadar simbol, tetapi mediator. Seperti sebuah antena yang menyerap getaran halus dari alam dan menyalurkannya kepada praktisi. Dengan demikian, bunga menjadi perantara antara dimensi manusia dan dimensi yang lebih tinggi. Karena itu, dalam beberapa ritual, bunga sering diletakkan di titik-titik tertentu, seperti dekat pintu, sudut ruangan, atau pusat altar. Itu semua bukan tanpa alasan. Penempatan bunga adalah bagian dari pengundangan energi agar mengalir pada jalur yang benar. Dalam pemahaman kebatinan, setiap warna bunga mewakili salah satu aspek diri manusia. Merah adalah sisi kemauan dan api semangat. Putih adalah kejernihan niat dan cahaya kesadaran. Kuning adalah aspek kecerdasan dan pemahaman. Hijau adalah keseimbangan hati. Ungu adalah intuisi dan gerbang batin. Ketika seseorang duduk di depan kembang 7 rupa, sesungguhnya ia sedang mempertemukan seluruh aspek dirinya yang tersebar dalam berbagai lapisan. Ada yang percaya bahwa kembang 7 rupa dapat menjadi medium penerima pesan halus. Misalnya, ketika bunga tertentu cepat layu dalam ritual, sebagian praktisi menafsirkannya sebagai tanda bahwa energi tempat sedang berat atau tidak selaras. Sebaliknya, bunga yang tetap segar dianggap sebagai pertanda bahwa ruang ritual mendapat restu. Pandangan ini tentu tidak harus diterima secara literal, namun ia menggambarkan bagaimana bunga diperlakukan sebagai makhluk hidup yang memiliki sensitivitas terhadap energi. Dalam praktik spiritual tertentu, air bunga dijadikan sarana mandi ritual. Ini bukan sekadar pembersihan jasmani, tetapi pembersihan frekuensi batin. Air bunga dipercaya mampu melepaskan muatan energi yang stagnan, rasa cemas, atau pikiran negatif. Setelah proses mandi bunga, seseorang biasanya merasakan ketenangan karena lapisan energi dalam dirinya seolah mendapatkan ruang baru untuk bernapas. Menariknya, penggunaan kembang 7 rupa juga berkaitan dengan unsur lunar atau kekuatan bulan. Banyak ritual dilakukan saat malam purnama karena cahaya bulan dianggap memperkuat daya bunga. Bulan mempengaruhi air laut, pasang surut, bahkan siklus biologis manusia. Jika bulan mampu menggerakkan lautan, tentu ia juga dipahami mampu menggerakkan kehalusan energi bunga. Inilah sebabnya peristiwa seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon sering dipilih untuk ritual mandi bunga atau semadi dengan bunga. Namun, perlu dipahami, kembang 7 rupa bukan alat yang bekerja sendiri. Ia bekerja sebagai katalis. Yang paling penting tetap pada niat, laku batin, dan kesiapan energi seseorang. Tanpa kesiapan batin, bunga hanya akan menjadi bunga.
Tetapi ketika seseorang memasuki ritual dengan ketundukan, pikiran hening, dan niat yang jernih, kembang 7 rupa menjadi pintu yang menghubungkan dirinya dengan rahasia alam. Pada titik ini, bunga tidak lagi dilihat sebagai benda, tetapi sebagai sahabat yang menuntun kita kembali pada diri sejati. Jika semua penjelasan tadi masih terasa seperti wacana yang jauh dari kehidupan sehari-hari, mari kita geser pandangan ke arah yang lebih praktis. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana kembang 7 rupa dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri dan penyelarasan batin di masa sekarang ketika dunia berjalan serba cepat? Dalam tradisi kebatinan Jawa, ritual dengan bunga hampir selalu dimulai dengan niat yang jernih. Jika seseorang ingin mandi bunga misalnya, bukan semata karena ingin memperoleh pengasihan, keberuntungan, atau aura yang memikat. Kekuatan sejati justru lahir dari ketulusan hati untuk membersihkan batin dari hal-hal negatif, seperti rasa takut, marah, iri, atau rasa rendah diri. Jadi, sebelum melakukan praktik apapun, penting untuk duduk sejenak, menarik napas perlahan, dan mengatur niat dengan bahasa hati yang sederhana, namun tulus. Bagi Anda yang ingin merasakan manfaat pembersihan energi, Anda bisa merendam kembang 7 rupa dalam air bersih. Diamkan selama beberapa saat agar energi bunga menyatu dengan air. Sebaiknya lakukan saat suasana hening, terutama pada malam hari, karena kondisi pikiran lebih mudah untuk ditenangkan. Kemudian, gunakan air tersebut untuk membasuh wajah dan tubuh, sambil membayangkan segala energi berat luruh bersama aliran air. Tidak ada mantra rumit yang wajib diucapkan. Yang terpenting adalah kesadaran hadir sepenuhnya dalam setiap gerakan. Jika Anda ingin menggunakan bunga sebagai penyeimbang energi ruang, cukup letakkan semangkuk kembang 7 rupa di ruang meditasi atau ruang tidur. Biarkan aromanya menyebar perlahan. Setiap kali melewati ruangan itu, berhentilah sejenak. Rasakan kehadiran bunga sebagai pengingat bahwa hidup selalu bergerak, mekar, dan layu. Dengan berhenti sejenak, Anda memberikan kesempatan bagi jiwa untuk kembali pada titik hening. Dalam konteks meditasi, bunga bisa menjadi objek kontemplasi. Duduklah dengan posisi nyaman, letakkan bunga di hadapan Anda, tatap warnanya, hirup aromanya, dan biarkan pikiran perlahan melunak. Fokuskan kesadaran pada getaran halus yang memancar dari bunga. Mungkin pada awalnya, yang Anda rasakan hanya aroma atau warnanya saja. Tetapi, seiring latihan, Anda akan mulai merasakan kedalaman yang tidak terjelaskan. Namun, perlu diingat, praktik semacam ini bukan untuk memaksakan hasil. Banyak orang kecewa karena berharap hasil instan, seperti mendapatkan pasangan, rezeki, atau keberuntungan tertentu. Kekuatan spiritual tidak bekerja seperti transaksi. Bunga hanya membuka ruang, sedangkan pembukaan sejati terjadi ketika hati bersedia berubah. Lepaskan ekspektasi, izinkan proses berlangsung secara alami, dan percayalah bahwa setiap ritual adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri. Ketika dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan, ritual sederhana dengan bunga dapat menuntun seseorang pada kejernihan batin, ketenangan pikiran, hingga pemahaman tentang siapa dirinya dalam hubungan dengan alam semesta. Itulah inti dari perjalanan spiritual yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Pada akhirnya, kembang 7 rupa mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tampak sederhana mampu menyimpan makna yang begitu dalam. Di balik warna-warna lembut dan aroma halusnya, bunga membawa pesan kuno tentang bagaimana manusia seharusnya hidup selaras dengan alam, menghormati kehidupan, dan merawat kesadaran. Ia bukan sekadar pelengkap ritual, melainkan simbol kehadiran energi alam yang senantiasa mengalir dalam setiap helaan napas kita. Kita telah menelusuri sejarah panjang penggunaan bunga, memahami filosofi angka 7, dan melihat bagaimana bunga menjadi jembatan antara dimensi fisik dan dimensi halus. Kita juga menyelami bagaimana bunga mampu menyatukan lapisan-lapisan energi dalam diri, serta bagaimana praktik sederhana seperti mandi bunga atau meditasi dengan bunga dapat membawa ketenangan dan pembersihan batin. Semua ini bukan sekadar teori,
melainkan ajakan halus bagi kita untuk kembali pada kebijaksanaan yang sudah diwariskan leluhur sejak lama. Ketika ritual selesai, bunga akan layu. Dan pada saat itulah, bunga kembali menunjukkan pelajaran tertingginya, yaitu bahwa segala sesuatu hanya singgah dalam kehidupan. Begitu pula ego, emosi, dan keinginan kita. Mereka datang, tumbuh, dan akhirnya kembali kepada sumbernya. Jika kita mampu menerima hukum ini, maka kita akan belajar menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih bersyukur, dan lebih menyadari bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan pulang menuju asal mula diri kita. Jika setelah menyimak pembahasan ini, Anda mulai melihat kembang 7 rupa bukan sekadar sebagai hiasan, tetapi sebagai pintu menuju pemahaman diri, maka perjalanan kita hari ini sudah menemukan maknanya. Jadikan bunga sebagai pengingat untuk senantiasa berhenti sejenak, merasakan kehidupan, dan menyapa diam yang sering kita lupakan. Karena di dalam diam itulah rahasia yang paling halus menampakkan dirinya.